Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the students of grade 9 MTS Rodatul Syuban. Selamat pagi anak-anak kelas 9 MTS Rodatul Syuban, kelas 9A, 9B, dan 9C. How are you doing today? I hope you are doing fine ya. Semoga baik-baik saja, sehat-sehat semua. And today, hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Last Monday ya, hari Senin kemarin saya sudah menjelaskan mengenai passive voice ya. Sudah saya terangkan, dan untuk hari ini agendanya adalah tugas atau praktis. Tetapi untuk lebih jelasnya, sebelum saya memberikan tugas, akan saya terangkan dulu bagaimana cara mengerjakannya, ya. Now please open your book, page 11. Yes, page 11. Task 5, task 5. Lihat di situ ada berapa soal? 1, 2, 3, 4. There are 4 questions, ada 4 soal. Di situ kalian disuruh untuk mengisi teks rumpangnya atau close text-nya ya. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Kalian bisa lihat bagian atas ya, bagian atas ini dari conversation 2, conversation 3, dan conversation 4. Seperti itu mengerjakannya anak-anak. Jadi dilihat yang conversation 2 misalnya. Ini masih berkaitan dengan passive voice ya. Semuanya masih berhubungan dengan passive voice. Lihat conversation 2 yang atas, halaman 11 yang atas. Di situ ada dialog between the students ya, antara dua orang di situ, A dan B. Yang A di situ mengatakan, "That cloth looks beautiful. Is it made in Indonesia?" That cloth, baju itu atau pakaian itu terlihat indah. Apakah itu dibuat di Indonesia? Nah, di sini dilihat ada kata yang di bold, yang dicetak tebal. Di situ yang dicetak tebal semuanya adalah pasif, ya. Jadi saya tuliskan di sini. Nah, is it made in Indonesia? Nah, dilihat is made, ini kan pasif ya. Jadi ini maknanya pasif. Apakah baju itu dibuat di Indonesia? Nah, gitu. Jadi di sini kamu disuruh membuat kata kerja tapi dalam bentuk pasif. Ya. Is it made in Indonesia? Diingat-ingat kembali untuk kalimat pasif ya. Kalau itu present pasif itu kan bukan objek dulu ya. Bukan subjek tapi objek. Setelah itu ada is, am, are ya. Setelah to be maka di sini verbnya dirubah menjadi verb 3. Kalau diaplikasikan jadi seperti ini. Nah, lihat kalimat yang B. Yes, it is a traditional cloth from the Batak culture, North Sumatra. It's called an ulos. Dilihat, it is called an ulos. Ya, saya tulis kembali di sini. It is called an ulos. Baju itu disebut ulos. Lihat di sini maknanya kan ada kata disebut ya. Kata disebut. Ini berarti pasif ya kan, di. Maka ini pakainya is called, disebut. Kenapa kok pakai is? Diingat kembali.
It itu digunakan untuk yang tunggal-tunggal. He, kemudian she, kemudian it, atau apapun yang jumlahnya satu. Contohnya, kalau di sini tadi cloth itu artinya pakaian atau kain, ya. Kemudian misalnya bag, tas, satu, maka pakainya it, ya. Dilihat kembali bukunya. Terus kalau are itu digunakan untuk yang jumlahnya more than one, lebih dari satu. Contohnya they, ya, dan juga digunakan untuk you. You ini meskipun orangnya satu, tetap pakainya are, ya. Contoh lagi yang benda yang lebih dari satu, misalnya sama-sama clothes, tapi kalau ada tambahan es-nya, ini kan berarti dia jamak, lebih dari satu, maka pakainya are, gitu ya. Diingat kembali, ini minggu kemarin sudah saya terangkan tentang penggunaan to be-nya. Oke, sekarang kita fokus ke pasifnya. It is called an ulos. Kita kembali lagi ke sini. It, ia, disebut sebuah ulos. Nah, kemudian next, ya kita fokus ke kalimat yang ada cetak tebalnya, anak-anak. Lihat di bagian tengah-tengah ya, yang paling atas tadi. It is usually draped over one's shoulder. It kembali ke bendanya tadi, kain atau pakaian itu, kain ya. Kain itu biasanya draped over one's shoulder, di apa namanya ya, selendangkan di salah satu bahu, over one's shoulder. Karena ada kata di, ya, diselempangkan, maka pakainya pasif. Karena ini bendanya tunggal, maka to be-nya is, ya kan? Terus verbnya jadi verb 3, is draped, gitu. Ya. Kemudian lihat conversation 3. Lihat conversation 3 yang tengah-tengah. It is a bag, itu adalah sebuah tas. It is called a noken, itu disebut sebuah noken, ya. Disebut seperti tadi, disebut seperti ini, ya. Jadi karena itu bendanya tunggal, to-be-nya is, verbnya jadi verb 3, jadi called, disebut. It is called, gitu. Oke, sekarang kita langsung ke praktis yang harus kalian kerjakan. Oke, yang nomor 1 dulu. Nomor 1, saya tulis kembali, ini dijadikan sebagai contoh ya. Jadi nanti tidak usah ditulis yang nomor 1. The musical instrument bla 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 an angklung. This musical instrument, alat musik ini, titik-titik angklung. Lihat yang atas-atas tadi, ini kan kayaknya temanya itu tentang benda-benda yang berasal dari daerah-daerah tertentu di Indonesia, ya. Berarti kalau ini tadi, this musical instrument bla 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 an angklung, kira-kira diisi apa? Apakah alat musik ini berasal dari angklung? Masuk akal apa enggak kalau kata-katanya berasal? Kurang tepat, ya. Kira-kira apa? Boleh bervariasi kata-katanya. Yang penting pembuatan pasifnya benar. Misalnya, this musical instrument, alat musik ini dinamakan atau disebut angklung. Boleh, ya. Boleh dijawab dinamakan, boleh dijawab disebut. Terus bagaimana cara membuatnya? Misalnya dinamakan. Dinamakan itu berasal dari kata nama, ya kan? Sekarang
kamu cari di kamus. Nama itu bahasa Inggrisnya apa? Name, ya. Name itu tidak hanya sebagai kata benda, tapi juga bisa digunakan sebagai kata kerja. Kalau dinamakan apa berarti? Nah, cari name, cari verb tiganya apa? Verb tiga dari name. Verb tiganya yaitu name. Ya, maka di sini this musical instrument ini kan satu, ya kan? Instrumennya nggak ada s-nya berarti dia tunggal. Kalau ada s-nya berarti dia jamak lebih dari satu, to-be-nya are. Tapi karena di sini nggak ada s-nya, maka itu artinya dia tunggal. To-be-nya adalah is. Nah, tadi dinamakan. Kalau kau pakai istilah nama, maka pakainya name. Nah, this musical instrument is named an angklung. Nah, boleh nggak kalau memakai kata disebut? Boleh. Disebut berasal dari kata sebut. Kamu mencari di kamus sebut itu bahasa Inggrisnya apa? Ya. Sebut itu bahasa Inggrisnya adalah call. Nih, jadi ini bisa dua kemungkinan. Call. Kamu kan butuh verb tiganya, ya kan? Karena pasif itu harus verb tiga. Kalau to-be-nya tetap sama kan anak-anak, ya. Di sini pakainya is, terus called dirubah jadi verb tiga. Apa verb tiganya call? Yaitu called ditambahi ed. Maka di sini menjadi is called. Gitu, ya. Jadi ini ya contoh nomor 1 kalimat pertama. This musical instrument is named atau is called an angklung. Gitu, ya. Boleh bervariasi, kata kerjanya tidak harus sama. Kalau sama persis nanti malah kelihatannya tirunan, ya. Terus kita lanjut ke kalimat yang kedua, kalimat lanjutannya. It bla 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 in Indonesia. Nah, ini harus pasif, ya kan? Berarti kira-kira apa? Kata di apa ini coba? Iya, di titik-titik di Indonesia. Apa coba? Alat musik ini dibuat, ya kan? Dibuat di Indonesia. Dibuat itu berasal dari kata buat. Nah, kamu mencari di kamus kata buat. Jangan langsung mencari dibuat itu, jangan ya. Nanti bingung. Dari kata dasarnya dulu. Buat, cari di kamus. Buat itu apa ya? Bahasa Inggrisnya ya, yaitu make. Nah, sekarang dari kata make ini cari verb tiganya karena kamu butuh verb tiga. Verb tiga dari make yaitu ini, karena ini contoh maka saya kasih tahu, ya. Verb tiga dari make yaitu made. Nah, berarti nanti made. Terus to-be-nya apa? Jangan lupa to-be-nya ya. Kalau tidak dikasih to-be merubah makna, ya. Kalau nggak dikasih to-be, it made in Indonesia, itu artinya ia membuat Indonesia. Tapi kalau mau pasif, mau diartikan dibuat, harus dikasih to-be. It itu kan tunggal, to-be-nya is. It is made in Indonesia. Gitu. Nah, terus sekarang lanjutnya. It lagi. It bla 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 of bamboo. Ia titik-titik dari bambu. Nah, kira-kira apa di sini? Dia terbuat. Terbuat itu sama dengan dibuat, ya. Berarti sama dengan atasnya. Apa? Made. Jangan lupa to-be-nya. Karena it maka to-be-nya is. It is made of bamboo. Gitu. Paham ya? Kemudian next kalimat selanjutnya, it bla 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 to play
traditional bla bla bla. Nah, dia titik-titik untuk memainkan alat tradisional. Di sini ada kata alat di sini. Berarti kira-kira apa? Dia titik-titik untuk memainkan musik tradisional. Kira-kira kata yang tepat adalah dia digunakan. Digunakan berasal dari kata gunakan atau menggunakan. Cari di kamus menggunakan itu bahasa Inggrisnya apa? Menggunakan. Menggunakan itu bahasa Inggrisnya adalah use. Ini verb 1. Kamu harus mencari verb berapa? Verb 3. Verb 3 dari use bisa dicari di kamus juga, yaitu use pakai ed. Karena it, maka to be-nya adalah is, kemudian ditambahi use. It is used to play traditional as well as modern music. Gitu. Jadi kamu tugasmu adalah mengisi rumpangnya, mengisi teks yang masih bolong-bolong ini dengan verb pasif, yaitu to be plus verb 3, ya. Harus ada to be-nya. Is named, is called, is made, is used. Kalau tidak ada to be-nya, salah, karena nanti maknanya pun berubah menjadi aktif gitu, ya, bukan pasif lagi. Jadi harus hati-hati, ya. Ini contoh untuk mengerjakan task 5. Jadi tugasmu mengerjakan task 5 number 2, 3 and 4, ya. Coba ini saya kasih arahan dulu untuk yang number 2. Misalnya this clothes bla 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 and ulos. Kain ini titik-titik ulos. Ulos itu nama kain, ya, dari Medan. Jadi kain ini titik-titik ulos, kira-kira apa? Kan sama seperti tadi ya, disebut, boleh, atau dinamakan. Jadi kamu bisa menggunakan ini. This cloth is called an ulos, boleh. This cloth is named an ulos, juga boleh, ya. Untuk menentukan to be-nya is, am atau are, lihat jumlahnya. Kenapa ini saya pakai is? Karena jumlahnya 1. Kalau jumlahnya lebih dari 1, kamu menggunakan are, ya. Oke. Seperti nomor 4, lihat di situ. The beautiful umbrellas. The beautiful umbrellas. Payung-payung yang cantik. Lihat umbrellanya ada S di belakang. Kalau kata benda ada S-nya di belakang, itu berarti dia jumlahnya lebih dari 1, ya. Maka di sini kamu tidak boleh memakai to be is, tapi to be-nya adalah are. The beautiful umbrellas are umbrella yang cantik ini titik-titik payung gelis. Jadi disebut payung gelis. The beautiful umbrellas are called payung gelis. Kok sama called lagi? Ya nggak apa-apa, kan malah enak, ya kan? Satu kata bisa dipakai berulang-ulang. Tidak masalah, misalnya harus ada kata yang sama dalam satu soal, nggak masalah, ya. Tidak masalah, bisa satu kata bisa digunakan untuk beberapa soal nih, ya. Jadi silahkan dikerjakan number 2, 3 and 4. Nah, setelah itu nanti dilanjutkan task 6, ya. Dilanjutkan task 6. Ini akan saya kasih pengarahan juga, tapi tidak semuanya, ya, karena hanya 2 soal, tapi ini cukup banyak dah, ya. Jadi nomor 1 separuh ini akan saya kasih tahu jawabannya. Oke. Saya tulis di sini the sandals. Jadi sandal itu membacanya sandals. The sandals bla 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 kolom
gelis. Nah, dilihat sandal-sandal itu titik-titik kelom gelis. Ini juga istilah ya, berarti di sini kamu membutuhkan kata apa? Sandal-sandal itu disebut podo meneh, ya kan? The sandals, sandal-sandal itu disebut kelom gelis. Nah, sekarang tadi sudah tahu ya, disebut itu bahasa Inggrisnya adalah called, ya kan? Dari kata call dicari verb tiganya yaitu called. Nah, tapi di sini belum ada to be-nya. Dilihat, the sandals itu tunggal apa lebih dari satu? Sandal itu berapa cah? Kanan dan kiri, ya kan? Kalau dia kanan dan kiri itu dihitung lebih dari satu. Bukan kok, ya memang sandal kan ya kanan kiri, satu kesatuan. No, ya. Sandals atau shoes atau sepatu itu dihitung jamak, lebih dari satu. Jadi the sandals di sini hitungannya dua, kanan sama kiri. Kalau sandal kok gini, sandal itu berarti sendalnya sesiseh, nah enggak kiwotok ya temen-temen. Tapi kalau sandal ini berarti kanan dan kiri. Maka karena ini dihitung lebih dari satu, to-be-nya bukan is tetapi are. The sandals are called kelom gelis. Ya, paham ya? Terus setelah itu kalimatnya adalah they bla 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 in Tasikmalaya, Indonesia. Mereka titik-titik di Tasikmalaya, Indonesia. Kira-kira apa? Mereka dibuat, ya kan? Di Tasikmalaya, Indonesia. Maka di sini kamu mencari kata buat. Tadi sudah ada membuat atau buat, itu bahasa Inggrisnya make. Tapi kamu gak bisa menggunakan make karena ini verb 1. Kamu harus mencari verb 3. Verb 3 dari make adalah made, ya, M-A-D-E. Ini verb 3. Maka di sini kita pakai made. Nah, harus ada to be-nya. To be-nya apa cah? Ya sama, they, sandal-sandal itu berarti to be-nya adalah are. Ini paham ya? Kemudian ini pasti kalian banyak yang bertanya, bagaimana cara kita mengetahui make itu verb 3-nya made? Kalau call verb 3-nya called dari mana? Dari kamus. Tidak bisa selain mencari di kamus. Kadang kalau kalian mencari di Google pun akan kesulitan karena banyak versi, ya. Paling enak adalah mencari di kamus. Tapi di sini kebetulan saya tidak menemukan kamus. Jadi gini cak, di kamus itu di bagian tengah-tengah, ya, itu ada biasanya ya, atau rata-rata itu ada daftar kata kerja. Atau sebentar saya carikan. Nah, ini adalah contoh dari verb
1, 2, 3. Dilihat ya, saya harap semuanya mempunyai kamus ya. Jadi anak-anak, verb atau kata kerja itu kan dibagi dua macam ya. Regular verb sama irregular verb. Ini rata-rata di kamus itu ada kok, di setiap kamus. Dilihat bagian tengah-tengah ya. Ini regular verb, itu artinya kata kerja beraturan. Yang satu adalah irregular verb, kata kerja tak beraturan. Nah, bedanya apa? Kalau kamu cari, mending gini, kamu carinya kalau mencari kata ini ketiganya apa? Cari di bagian irregular verb, ya, di bagian yang tak beraturan. Dicari. Misalnya mau mencari verb 3 dari kata make, cari huruf M. Nah, make. Nah, ini ketemu. Make, dilihat di sini sampingnya ada make. Yang pertama, ini berarti dia disebut verb 1 yang paling kiri. Yang sebelahnya disebut verb 2, ya. Terus yang sebelahnya lagi disebut verb 3. Dilihat, make verb 3-nya apa? Make verb 2-nya made, verb 3-nya made. Berarti kamu memakai yang ini, made. Gitu, ini verb 3. Terus, kalau misalnya tadi kata call, menyebut tadi loh, call. Dicari di sini, di irregular juga. Ada nggak call? Kok nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kamu pastikan di bagian regular. Atau kalau misalnya pengen cepat, ketika kata-kata itu tidak ada di bagian irregular, berarti otomatis verb 2 atau verb 3-nya tinggal nambahi ed, ya. Call nggak ada di sini. Ini catch, child, choose, bla bla, nggak ada call. Maka verb 3-nya call itu tinggal nambahi ed, gitu, ya. Contoh lagi misalnya kata apa ya? Use tadi. Jadi kan ada kata use, menggunakan, ya. use, use, menggunakan. Verb 3-nya apa ya? Cari di irregular. Pokoknya mencarinya di irregular. Huruf U berarti kan? Dicari huruf U, use. Ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti tinggal nambahi ed. Karena use akhirannya sudah huruf E, maka kamu tinggal nambahi D. Ini sudah jadi verb 3. Gitu cara mencarinya, ya. Jadi dicari di bagian irregular verb. Kalau ketemu, ya berarti diurutkan. Yang paling kiri verb 1, yang tengah verb 2, yang nomor 3 verb 3. Kalau nggak ketemu, berarti tinggal nambahi ed, gitu. Oke, jadi begitu cara mengerjakannya. Ya, nanti tolong dikirim di Google Classroom saja, ya, di Google Classroom supaya tidak hilang ya. Takutnya kalau nanti via WA nanti kehapus. Jadi kalau mau aman memang di Google Classroom. Akan saya kirim arahannya di Google Classroom, nanti kamu merespon di sana ya, menyerahkan di sana. Jadi yang dikerjakan task 5, task 5, number 2, 3, 4, dan task 6, number 1 and 2. Gitu. Kata kerjanya terserah, bisa bervariasi. Tidak harus make, tidak harus call, yang penting nyambung, ya. Oke, jadi itu tadi arahan tentang tugas untuk hari ini. Thank you for your attention. Selamat mengerjakan, yang teliti, ya. Dan batas waktu untuk mengumpulkannya adalah nanti malam jam 9 malam, ya, masih lama. Jadi ini nanti yang laki-laki bisa persiapan dulu untuk Jumatan. Kalau misalnya masih ada waktu ya bisa langsung dikerjakan, bisa langsung diserahkan. Oke, saya cukupkan. It's enough for today. Before we finish, let's say Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.